Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B Praktikum Bioinformatika yang beranggotakan Amanda Hafiza, Hafiza Nuraini, Setiananda, Mutiara Hasyando, Rezik Marcelino, dan Rahmi Karnilia Putri. Kami akan membahas mengenai web Uniprot dan drug bank dengan kode protein MYC. Sebelum kita masuk ke presentasi, saya akan memaparkan sedikit apa itu Uniprot dan drug bank. Uniprot adalah suatu database yang menyediakan informasi terkait struktur protein dan penyakit-penyakitnya. Nah, sedangkan drug bank yaitu suatu web yang menyediakan terkait obat-obatan dan target obatnya. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Rezik Marcelino. Kepada Rezik, dipersilakan. Oke, terima kasih Setia Nanda. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang kita untuk mencari protein di Uniprot. Pertama, kita akan mencari protein untuk kode protein kelompok ini adalah MYC. Untuk Oke, kita harus menutupnya mengetik gimana, Tur? MYC pada laman Protein di Uniprot. Lalu tekan search. Lalu setelah tekan search, terdapatnya result dari all database sebanyak 71.301. Dan yang tertera pada Uniprot. Lalu untuk mencari organisme, kita melihat Natura Proteus column, lalu mencari bagian Natura varian pada bagian bawah. Nah, apabila telah terdapat Natura varian, maka kita akan klik jenis dari protein tersebut. Nah, apabila telah terlihat, maka apabila kita telah mengklik jenis protein, maka di sana akan disajikan data nama protein yang kita cari adalah mi-proto-oncogen protein dengan nama genetik MYC dan organisme Homo sapiens atau human. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah saya akan terima kasih Rezik. Baiklah saya akan menjelaskan tentang fungsi dari protein MYC tadi. Yang pertama tuh ada di bagian atas yang merupakan hampir seluruh dari fungsinya, tapi fungsi yang di bagian atas nih akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan molekular fungsinya atau biological proses biologinya ataupun komponen seluler. Di bagian bawah juga terdapat berbagai fungsi, yaitu misalnya seluler komponen, yaitu kromatin, klotoplas, atau lain sebagainya. Kalau di bagian bawah nih, nanti akan dilengkapi dengan berbagai referensi yang terkait dengan fungsi-fungsi tersebut. Misalnya molekular fungsi yang core ini DNA binding, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya itu bagian subcellular location. Kita bisa lihat di bagian samping kiri ini. Nah, kita klik subcellular location. Nah, di sini kita bisa dapat melihat dari lokasi dari subcellularnya, itu ada nukleus plasma, bisa diklik. Dan dia akan menunjukkan penjelasan lebih detail tentang nukleus tersebut. Di sini ada nukleus, bagian nukleusnya juga bisa diklik. Akan memberikan banyak informasi tentang nukleus ini ya, dan juga akan menunjukkan gambar atau bagian dari nukleus tersebut. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, di sini akan dilihatkan atau dijelaskan lebih detail tentang sitoplasma tersebut. Selanjutnya kita masuk ke Medicine Target Name. Kita bisa masuk ke bawah. Pada bagian semester ini kita dapat melihat dari medicine target name-nya ya. Di sini ada 4 target name. Di sini ada acetylastic acid, dimethyl sulfate, dan lain-lain. Dan di sini kita juga bisa memilih salah satu dari keempat ini. Mungkin kita memilih, kita klik aja salah satu bagian dari drug bank atau bagian dari target name ini.
Mungkin kita klik paling atas ya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih kepada Hafizah. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja obat yang ada di protein ini. Nah, salah satunya itu ada asetil salisilik asid. Yang pertama nih ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nama obat, number, struktur obatnya, serta chemical formula. Nah, di sini tuh ada terlihat generic name-nya namanya tuh asetil salisilik acid. Nah, untuk association number-nya itu ada DB00945. Nah, selanjutnya itu ada strukturnya, bisa dilihat nih. Nah, untuk yang sampingnya itu ada chemical formulanya. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita akan Nah, selanjutnya kita akan ngebahas toksisitas interaksi dan target, di mana di sini tertera Nah, yaitu kecil lethal doses untuk toksisitas. Nah, untuk interaksinya dia ada di bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini dia. Ya, ini. Dan yang untuk targetnya ya ada di samping. Nah, ya ini. Oke, kita ambil yang prostaglandin G/H sintese 1. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Nanda. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana struktur protein tersebut. Kita kembali ke web UniProt. Lalu kita pergi ke bagian struktur. Maka akan terlihat struktur dari protein tersebut. Kemudian kita akan melihat hubungan penyakitnya di bagian disease and variant. Maka akan terlihat hubungan dengan penyakitnya, yaitu adanya B-cell chronic lymphocytic leukemia berhubungan dengan sel chronic lymphocytic leukemia, yaitu penyakitnya ada, salah satunya adalah Burkitt lymphoma atau BL. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait penyakit tersebut, kita akan menuju ke web ONIM, dan itu akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya, Manda. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yaitu Rahmi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nama penyakit yang akan berhubungan dengan protein yang kita cari. Yaitu nama penyakit yang berhubungannya ada Burkitt lymphoma atau BL. Untuk lebih lengkapnya nama penyakit ini bisa kita lihat dari website OMIM. Nah, nama penyakitnya yang tadi itu kan Burkitt lymphoma BL dengan phenotype genotation sheet-nya itu 8Q 24 21. Lalu untuk informasi lebih lanjutnya dari penyakit ini bisa kita lihat di scroll ke bawah, ada teksnya juga, ada penjelasan dan juga ada artikel dan deskripsi dari penyakit tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.